mewartakan kabar gembira Tuhan. Oke Bapak Ibu, kita sudah menghibur diri kita sebagai calon katekis, dan bahwa kita ini adalah mitra imam dalam pengajaran ajaran iman Katolik kepada orang-orang yang kita layani. Sekarang saya akan memaparkan materi yang pertama tentang prinsip dasar berkatekese. Apakah jelas kelihatan, Bapak Ibu? Iya, sudah Pak. Mungkin di slide share-nya diklik supaya terlihat. Iya, sudah. Sudah ya? Iya, silakan Pak. Oke. Pada sisi pertama ini kita akan membahas dulu tentang prinsip katekese. Tentu saja nanti Bapak Ibu akan bertanya, prinsipnya apa sih? Nah, sebenarnya kita sudah tahu sebenarnya prinsip berkatekese, apalagi Bapak Ibu yang pernah mengajar di gereja, pernah mengikuti kursus-kursus yang berhubungan dengan iman Katolik pasti akan memahaminya. Nah, saya akan mengawalinya dengan tujuan. Tujuan dari prinsip berkatekese ini, yang pertama adalah mampu menjelaskan arti dari katekese dan beberapa istilah yang berkaitan dengan katekese. Lalu yang kedua, peserta mampu mendeskripsikan prinsip-prinsip katekese. Jadi ada dua tujuan yang mau kita dalami pada kesempatan pada malam hari ini. Lalu yang pertama kita akan bertanya, apa itu katekese? Ya kan? Apa itu katekese? Ya. Katekese itu berasal dari bahasa Yunani, kateke, kata kerjanya, dan katekisis, kata benda. Dan akar katanya adalah kat dan eko. Kat artinya keluar ke arah luas dan eko artinya rumah pegaung. Kalau kita bicara soal eko ini, maka tidak asing lagi kalau zaman sekarang ini ada berhubungan dengan sound system ya, ada gemanya, ya kan? Di sound system itu ada gemanya. Bagaimana ini berhubungan dengan kita? Bagaimana menggemakan kabar gembira, kabar tentang Yesus Kristus itu kepada orang lain? Entah itu kepada orang yang sudah mengenal Yesus atau juga orang yang belum mengenal. Itu pengertian katekese. Kemudian katekese itu juga memiliki makna profan. Tadi seperti yang saya katakan, suatu gema yang diperdengarkan atau disampaikan ke arah luas atau keluar. Ini kalau pada zaman dulu, di mana para misionaris begitu gencar, makna ini sangat kena, di mana mereka mewartakan kabar gembira tentang Yesus Kristus, tentang ajaran Kristiani kepada orang-orang yang belum menerimanya. Maka dari Eropa itu mulai mewartakan kabar gembira di Indonesia, kemudian di Afrika dan Asia pada umumnya. Dan kita melihat di sini, gema itu mengandaikan ada suara yang meyakinkan, dan gema tidak berhenti pada satu arah tetapi beberapa arah. Nih, gema mengandaikan ada suara yang meyakinkan. Suara yang meyakinkan bahwa kita yang menggemakan pun kita harus yakin bahwa apa yang kita percaya itu betul-betul adalah jalan keselamatan, suara yang membawa sukacita, suara yang membawa keselamatan bagi orang lain. Bahwa saya dijamin dengan kepercayaan saya ini, saya akan mendapatkan keselamatan. Kemudian kita coba lihat ada beberapa istilah yang berkaitan dengan katekese. Ya. Ini ada beberapa istilah yang berkaitan dengan katekese. Yang pertama, katekese. Ini suatuan waktu evangelisasi yang bertujuan untuk mendidik anak-anak, kaum muda, dan orang-orang dewasa dalam iman. Satuan waktu evangelisasi yang bertujuan. Jadi ini waktu di mana kita memberikan pembinaan kepada anak-anak, kaum muda, orang-orang dewasa dalam iman.
Dan sangat jelas di bulan ini, bulan keluarga ini namanya ada bulan pendalaman iman. Bulan keluarga di mana kita boleh mendalami iman kita dalam keluarga, dalam lingkungan kita, dan di wilayah atau paroki kita. Itu katekis. Kemudian kita lihat istilah katekumen. Pasti ketika ada yang mau datang minta dibaptis, kita akan namakan itu mereka adalah katekumen. Calon-calon remaja yang sedang dipersiapkan dengan pelajaran agama untuk menerima permandian. Siapa saja yang menerima permandian? Ini ada orang-orang dewasa, ya, orang-orang dewasa, kemudian ada juga anak-anak, remaja, anak-anak, dan juga bayi, ya, bayi. Lalu bayi kan dapat pelajaran agama gimana? Pelajaran agama itu diserahkan kepada orang tuanya. Maka kalau kita lihat di setiap paroki ada namanya rekoleksi atau pembinaan untuk orang tua calon baptis. Itu untuk katekumen. Kemudian ada istilah juga katekumenat, ya. Katekumenat ini berhubungan dengan masa, ya. Jadi masa persiapan atau masa pembinaan bagi calon-calon permandian. Calon-calon permandian di sini dipersiapkan di setiap paroki mungkin punya kebijakan berbeda. Tapi di Kuskupan Agung Jakarta kita sudah menyusun, ya, semacam panduan untuk katekumen, itu pembelajaran untuk katekumen itu ya minimal sekitar 36 kali pertemuan. Tapi ada yang mengatakan setahun, setahun kelamaan itu. Tapi kita lihat juga konteks, karena persiapan ini berbeda antara orang yang sudah masuk ini Kristen Protestan atau non-Katolik, Kristen non-Katolik, dan juga orang yang non-Kristen. Non-Kristen ini ada Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, dan juga aliran kepercayaan. Ini. Kemudian ada istilah lain lagi yang kita sebut dengan apa namanya? Katekis. Katekis ini adalah orang yang ahli dalam bidang katekis, dalam bidang pengajaran. Jadi Bapak Ibu yang ikut ini, ya boleh dikatakan ahli lah. Ya, wah, kami bukan ahli Pak Markus. Ya, ini udah mulai menjadi ahli. Karena udah siap untuk mengajar, ya, siap menjadi mengajar. Maka untuk mengajar ini kan paling tidak kita udah belajar, udah memahami sehingga kita bisa berbagi dengan yang lain. Nah, kemudian kata ketik, istilah kata ketik ini ada pemikiran yang sistematik dan pedagogis tentang ajaran atau dogma. Nah, ini. Dan kalau kita lihat di dalam ajaran Kristen dan Katolik gitu ya, selain kitab suci, Alkitab ya, Alkitab besar itu ya, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mungkin saya harap itu Bapak Ibu sudah membaca semuanya dari kitab Kejadian sampai Wahyu ya. Selain itu ada juga buku yang namanya Katekismus. Ya, KGK. Katekismus Gereja Katolik. Nah, itu juga tebal, ya seperti Alkitab. Dan itu berhubungan dengan pemikiran-pemikiran sistematik pedagogis tentang ajaran atau dogma. Nah, tentang Yesus Kristus, tentang Bunda Maria, tentang orang-orang kudus, itu dibahas di sana. Jadi kalau kita bicara tentang katekese, ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama katekese, yang kedua katekumen, yang kedua katekumenat, yang keempat katekis, dan yang kelima kateketik. Ini berhubungan dengan istilah katekese. Nah, lalu dasar katekese itu apakah itu hanya ajaran gereja atau memang ada dalam kitab suci? Seperti yang sudah jelaskan tadi bahwa dalam berkatekese kita tidak terlepas dari yang namanya kitab suci. Ya, seperti yang dikatakan, katekese adalah salah satu bentuk evangelisasi. Ya, evangelisasi berarti mewartakan Injil. Kita lihat katekese dalam kitab suci. Nih, dalam Injil Lukas bab 1 ayat 4.
supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ini berhubungan dengan diajarkan. Kemudian dalam Kisah Para Rasul bab 18 ayat 25, di sana dikatakan, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ini. Kemudian ada juga di dalam Kisah Para Rasul bab 21 ayat 21. Dikatakan di sana, tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyulatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Lalu dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Roma bab 2 ayat 16. Dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Kemudian surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia bab 6 ayat 6 itu dikatakan bahwa, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran. Ini beberapa istilah atau dasar katekese dalam Alkitab ya, dalam Injil. Jadi kita melakukan katekese ini bukan karangan Bapak Gereja ya, tetapi ini ada juga dalam kitab suci. Kemudian kita lihat ada makna umum dari katekese. Makna umumnya itu adalah pengajaran, pendalaman, dan pendidikan iman agar seorang Kristen semakin dewasa dalam iman. Jadi katekese biasanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah dibaptis di tengah umat yang sudah Kristen. Ini katekese umum ya, makna umum katekese. Jadi di sini pengajaran, tugas-tugas pengajaran tidak hanya para katekis, tapi semua para pastor terutama, karena katekis utama di paroki itu adalah para pastor. Bapak Ibu ya, ini adalah calon-calon yang membantu pastor tadi ya. Jadi di sini pengajaran, pendalaman agar seorang Kristen semakin dewasa dalam iman. Dan di sini kita bisa lihat di sekolah ya, di sekolah Katolik itu menjadi lahan yang cukup bagus, menjadi tempat yang bagus untuk pengajaran iman, ya, pengajaran iman, terutama anak-anak yang sudah dibaptis, ya, misalnya di pengajaran iman di TK, SD, SMP, SMA, dan juga di kampus-kampus yang Katolik tentu saja akan mendalami katekese ini. Makanya pengajaran ini tidak hanya di sekolah, tapi juga di paroki. Di paroki dan juga nanti, diharapkan nanti, ke depan nanti, ke lingkungan-lingkungan atau wilayah. Karena kita tahu bahwa pendalaman iman, bina iman anak, di paroki-paroki zaman sekarang ini sepertinya bina iman anak sepertinya sebagai tempat atau kelas penitipan anak. Padahal kita bisa mau mengajar bagaimana berekaristi yang baik, mulai anak-anak, sehingga juga dia mau memahami bahwa ternyata ekaristinya seperti itu. Tapi karena ada pendalaman iman, ada bina iman anak, maka kita nitipkan anak di kelas, lalu orang tuanya ikut misa di gereja. Ini. Lalu tadi makna umum, sekarang makna sempit katekese, ya. Katekese dimengerti sebagai pengajaran bagi para calon baptis. Nah, pertanyaan saya untuk Bapak Ibu sebelum saya lanjut, Bapak Ibu yang ada di sini, yang dibaptis dewasa, ada berapa orang? Ada banyak? Mbak Yurna juga? Oh, Mbak Yunalia ya? Iya. Jadi banyak. Nah,
Jadi ini katekese ini yang pengertian sempit tadi bahwa ini adalah mengantar orang untuk menjadi orang Katolik. Luar biasa. Ya, jadi ini ya Bapak Ibu, ada singkatnya adalah pengajaran bagi para calon baptis. Nah, para calon baptis, anak-anak, nah, kemudian remaja, lalu dewasa. Kalau anak-anak, ya sampai usia 7 tahun mungkin bisa langsung dibaptis, dia masuk dalam baptisan bayi. Tapi setelah 7 tahun, dia udah masuk dalam anak-anak. Jadi ada namanya kelas untuk anak-anak yang akan menerima baptis. Lalu Bapak Ibu pasti bertanya, pedoman atau materinya bagaimana Pak Markus? Materinya ada, disiapkan juga oleh uskupan. Kemudian remaja dan juga dewasa. Nah, kita Kuskupan Agung Jakarta sebenarnya punya buku itu, hanya sekarang buku itu belum diterbitkan lagi. Kemudian untuk dewasa kita harapkan ya 36 kali tadi, lalu lansia. Nah, lansia juga perlu kita bedakan nanti ya. Kemudian ada katekese umum dan juga ada katekese umat. Katekese umat diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar pengalaman iman, pengetahuan, dan penghayatan iman antar anggota jemaat atau kelompok. Dalam konteks ini, katekese mengandaikan adanya pengetahuan dan penghayatan iman. Bapak Ibu, untuk makna ini, Bapak Ibu pernah merasakan tidak? Pernah mengikutinya tidak? Bu Yunalia, pernah ngikut enggak? Iya, iya, iya. Di mana? Pada saat kapan? Bu? Sorry? Pada Pertanyaan saat katekese umat ini. waktu pertama kali ikut ya. Nah, katekese umat ini ya ada di waktu kita pertama kali saya langsung ada katekese langsung bersama umat. Oke. Katekese umat ini contohnya pada saat kita bulan kitab suci. Ya, pendalaman iman. Pendalaman kitab suci. Pendalaman kitab suci. Ya, terus. Jadi pada saat pendalaman iman, Prapaskah, kemudian di kitab suci, kemudian di sekarang ini di bulan keluarga, di situ kita berkatekese Bapak Ibu. Karena bahan yang diberikan oleh kuskupan itu adalah format katekese. Kenapa? Karena di dalam format itu, di dalam sistematika itu Bapak Ibu bisa melihat di sana ada tukar pengalaman iman, ada berbagi. Jadi di sana ada pengetahuan dan juga penghayatan iman. Makanya pada saat katekese umat ini orang saya kan enggak terlalu memahami ajaran gereja Katolik. Tapi kalau penghayatan iman mantap. Tapi pengetahuan Katolik saya kurang. Makanya banyak juga yang enggan datang pada saat pendalaman iman. Pendalaman iman Katolik itu dari di bulan kitab suci, kemudian di bulan puasa ya, Prapaskah itu ya paling 10 orang, 15 orang, syukur-syukur kalau 25 orang. Tapi lebih banyak daripada orang yang mengikuti doa resaya. Kemudian kita lihat tentang katekese, itu kita bersaksi tentang Yesus. Ingat Bapak Ibu, ketika kita mengajar, bukan kita mengajar pemikiran kita. Kita tidak mengajarkan tentang penafsiran kita. Ingat sekali lagi bahwa kita mengajar itu tentang Yesus. Tentang Yesus, dia hidup pada masa dan juga tempat dalam sejarah. Yesus Kristus tidak hidup dalam awang-awang, tetapi dia hidup dalam sejarah. Ada waktu, ada tempat. Dan dikisahkan dalam Injil sangat jelas. Jadi dalam berkatekese, umat
Itu kita bersaksi tentang iman kita akan Yesus Kristus, pengantara Allah yang bersabda kepada kita dan pengantara kita menanggapi sabda Allah. Yesus Kristus tampil sebagai pola hidup kita dalam kitab suci, khususnya dalam perjanjian baru yang mendasari penghayatan iman gereja sepanjang tradisinya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa dalam berkata kisah, kita itu bersaksi tentang Yesus. Kita mengikuti, menanggapi sabda Allah, lalu kita mengikuti pola-pola hidup Yesus. Sekarang kita lihat, siapa yang berkata kisah? Nah, siapa yang berkata kisah? Yang berkata kisah adalah Romo, adalah Pak Markus, adalah fasilitator. Bukan. Ingat, yang berkata kisah ialah umat. Jadi yang datang berkumpul itu kita berkata kisah, kita bersaksi tentang iman kita berbagi tentang pengetahuan iman kita akan ajaran gereja Katolik. Artinya semua orang yang beriman secara pribadi milik Kristus dan secara bebas berkumpul untuk lebih memahami Kristus. Jadi di sini Kristus menjadi pola hidup umat Kristiani. Ya, Kristus menjadi pola hidup Kristiani. Lalu yang berikut, lalu bagaimana dengan pemimpin katekese dalam jemaat? Kita lihat di sini. Pemimpin katekese dalam jemaat itu bertindak sebagai pengarah atau fasilitator. Sebagai fasilitator. Ia adalah pelayan yang siap menciptakan suasana yang komunikatif. Ia membangkitkan gairah supaya para peserta berani berbicara secara terbuka. Dan katekese umat menerima banyak jalur komunikasi dalam berkatekese. Tugas pengajarannya dipercayakan kepada hierarki menjamin agar seluruh kekayaan iman berkembang dengan lurus. Ya. Jadi di sini para fasilitator perlu dibekali dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang menggembirakan, cara-cara yang menarik, menyenangkan, supaya suasana katekese itu ada komunikatif di sana, suasana yang menyenangkan, dan orang yang bersaksi tentang imannya, dia tidak merasa canggung, dia tidak merasa takut, tapi dia menceritakan seluruh pengalaman hidup, pengalaman imannya. Nah, jadi katekese umat itu merupakan komunikasi iman dari peserta sebagai sesama dalam iman yang sederajat, yang saling bersaksi tentang iman mereka. Jadi peserta berdialog dalam suasana terbuka, ditandai sikap saling menghargai dan saling mendengarkan. Dan disinilah katekese umat. Jadi semua orang bisa mengambil peran dalam berkatekese umat. Ya. Lalu kita lihat tujuan dari pendalaman komunikasi iman itu apa sih? Ya. Tujuan komunikasi iman. Yang pertama, supaya dalam terang Injil kita semakin meresapi arti pengalaman-pengalaman kita sehari-hari. Kenapa begitu? Karena pengalaman saya merasakan kasih Tuhan itu belum tentu sama dengan Bu Nawang. Pengalaman Bu Nawang akan pengalaman dia tentang Kristus berbeda. Peristiwa-peristiwa yang dialami itu kalau dikaitkan dengan iman Kristiani itu mungkin bermakna bagi orang lain. Dan kalau saya merasakan bahwa kasih Tuhan sungguh-sungguh saya alami, maka itu juga menjadi pengalaman iman yang sungguh nyata dalam hidup saya. Dan tujuan komunikasi iman dan kita bertobat. Nah, ini perlu pertobatan kepada Allah dan semakin menyadari kehadirannya dalam kenyataan hidup sehari-hari. Di sini Bapak Ibu perlu ada namanya metanoia, pertobatan kepada Allah. Maka sekali lagi dalam gereja Katolik ada satu sarana yang bisa kita pakai untuk menyatukan kita dengan Allah. Hubungan kita terputus karena dosa tadi, karena sarana ini atau sakramen tobat, kita akhirnya bisa menyatukan kembali hubungan kita dengan Allah. Tetapi sakramen ini sepertinya hanya digaungkan pada
menjelang Natal dan menjelang Paskah. Itu baru mulai. Tapi atau menjelang komuni pertama untuk anak-anak, komuni pertama, dan menjelang Krisma ya, penerima Krisma. Kenapa saya katakan begitu? Karena di tanggal 11 dan 12 November yang lalu, ketika saya menjadi fasilitator untuk ini rekoneksi anak-anak SMP, ketika masuk sesi doa, sesi tobat, sakramen pengakuan, menerima sakramen pengakuan, banyak anak yang tidak tahu cara mengaku dosa. Mereka tidak tahu cara mengaku dosa. Meskipun kita sudah membantu mereka untuk membuka buku puji syukur, tetapi sekali lagi mereka tidak terbiasa dengan itu. Maka saya menekankan perlu pertobatan, kita memanfaatkan sarana yang sudah disiapkan gereja, yaitu sakramen pengakuan. Kemudian tujuan komunikasi iman yang berikut adalah dengan kita semakin sempurna beriman, berharap mengamalkan cinta kasih dan makin dikukuhkan hidup Kristiani kita. Jadi kita di sini saling meneguhkan, ya, saling mengukuhkan. Dan tujuan yang berikut adalah kita semakin bersatu dalam Kristus, makin menjemaat, makin tegas mewujudkan tugas gereja setempat dan mengokohkan gereja semesta. Nah, bersatu dengan Kristus. Bersatu dengan Kristus, bagaimana caranya? Kita bisa bersatu lewat doa-doa kita, lewat perayaan Ekaristi, lewat ibadah kita. Lupa, Pak Markus, kita ini kan dengan kesibukan, ya. Tapi minimal di hari Minggu atau hari Sabtu atau hari Minggu itu kita bisa merayakan perayaan Ekaristi. Tapi kalau Bapak Ibu punya waktu yang luas, yang longgar, tidak terganggu dengan aktivitas yang lain, bisa merayakan Ekaristi setiap hari. Kemudian tujuannya kita sanggup memberikan kesaksian tentang Kristus dalam hidup kita di tengah masyarakat. Ini kesaksian kita tentang Kristus dalam hidup bermasyarakat ini gaungnya sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Sungguh luar biasa. Orang tanya, oh kamu Kristen ya? Oh kamu buat tanda salib ya? Ini saksian ini kebanyakan anak-anak kita yang sekolah di sekolah negeri itu kadang-kadang mereka menganggap teman-teman atau anak-anak kita itu, ih kamu orang Kristen ya, salibnya begini ya. Nah, itu. Kalau orang begini kan aja kan ini Tuhannya kok mati gitu. Kemudian kita lihat juga katekese itu tidak hanya di dalam kitab suci, tidak hanya di dalam ajarannya, tapi sebenarnya ada dalam dokumen gereja. Dokumen gereja ini apa saja? Yaitu Evangelium Nuntiandi, mewartakan Injil. Di sini adalah imbauan apostolik dari Bapak Suci Paulus ke-6 tentang karya pewartaan Injil dalam zaman modern. Imbauan ini dikeluarkan pada tanggal 8 Desember 1975. Kemudian, katekesi dalam dokumen gereja yang lain adalah katekesi terdende, penyelenggaraan katekesi. Nah, dan di sini sekali lagi anjuran apostolik Sri Paus Yohanes Paulus II kepada para uskup, klerus, dan segenap umat beriman tentang katekesi masa kini. Jadi katekesi sekarang bukan hanya ada pada wewenang Bapak Uskup, klerus saja, tetapi juga umat beriman. Tentu saja pada saat pengajaran kita berpedoman pada himbau-himbauan atau ajaran-ajaran Bapak-Bapak gereja ini. Karena kita mengajar, kita juga harus bertanya juga kepada para pastor sebagai perpanjangan tangan dari Bapak Uskup. Kemudian tugas umat dalam berkatekese. Katekese yang memberitakan sabda Allah, mewartakan Kristus, mewartakan Injil. Kemudian katekese mendidik untuk beriman. Katekese mendidik untuk beriman. Bukan hanya mendapatkan pengajaran, untuk beriman. Beriman berarti memahami
kemudian menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang berikut, tugas umat adalah mengembangkan gereja, Bapak Ibu. Mengembangkan gereja. Jadi katekese itu sungguh luar biasa ya. Sungguh luar biasa. Para katekis di suatu tempat, di suatu wilayah, jika pastornya belum ada, orang Kristen bisa berkembang. Karena ada katekisnya. Kemudian datanglah para pastor, itu akan meneguhkan. Jadi peran katekis juga sangat besar di sini. Di sini kita melihat tugasnya, dasar katekis. Dasar katekis adalah penugasan Kristus kepada para rasul dan pengganti-pengganti mereka. Para rasul ini ya, para rasul pengganti-pengganti mereka siapa? Adalah para uskup dan para imam. Ya. Dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20, Yesus mengutus para rasul untuk pergi menjadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu sini. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini tugas antara para pastor dan para katekis, kerjanya sungguh luar biasa. Nyambung di sini Bapak Ibu. Kenapa saya katakan nyambung? Karena biasanya disiapkan oleh para katekis, lalu dibaptis oleh Romo. Tapi kita kan bersiap bersama-sama, tetapi di surat baptisnya nama kita tidak ada. Mari kita belajar rendah hati. Mari kita belajar dari Bunda Maria. Bunda Maria terlibat dalam karya keselamatan. Tetapi yang muncul paling banyak adalah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus yang menyelamatkan. Dan kita juga di situ mengambil contoh dari Bunda Maria. Ya. Kemudian kita lihat yang berikut, subjek katekis. Subjek katekis adalah gereja. Subjek katekis adalah gereja. Iman yang diajarkan oleh gereja, dalam iman yang dihidupi oleh gereja itu sendiri. Jadi di sini pemahaman tentang Allah dan rencana penyelamatannya. Dan di sini juga kita melihat pandangan tentang manusia adalah ciptaan yang paling mulia. Dan juga di situ kita menghidupi warta kerajaan Allah, dan di sana ada iman, harapan, dan kasih. Kita hidupi iman yang dihidupi oleh gereja itu. Itu ada pemahaman tentang Allah, pandangan tentang manusia, tentang kerajaan Allah, lalu tentang harapan dan kasih. Kemudian ada objek katekese. Tujuan definitif katekese adalah bukan hanya membuat orang saling berkontak, melainkan juga dalam kesatuan dan kemesraan dengan Yesus Kristus. Jadi Yesus pernah mengatakan, jika ada dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Kita akan merasakan kehadiran Kristus. Segala kegiatan mewartakan kabar gembira dimengerti sebagai usaha mempererat kesatuan dengan Yesus Kristus. Mulai dengan pertobatan awal, tadi saya katakan metanoia, seorang kepada Tuhan yang disegerakan oleh Roh Kudus melalui pewartaan Injil yang pertama, katekis yang berusaha mengukuhkan dan mematahkan kesetiaan pertama ini. Jadi katekis ketika orang mau menjadi Katolik, kita juga kan bertanya dulu, ya kan? Bertanya, untuk apa Anda mau menjadi Katolik? Ya kan? Untuk apa Anda mau menjadi Katolik? Nah, pasti ada yang mengatakan, saya mengikuti calon suami saya, Pak. Oh gitu. Saya mengikuti anak presiden. Nah, jadi melepaskan Kristus. Nah, itu kalau itu yang lain, itu keluar dari gereja.
Tapi kalau yang masuk ke Kristen ini banyak, wah ikut. Karena pengalaman saya mengajar di gereja saya juga, itu banyak eh, orang-orang dewasa, terutama perempuan-perempuan itu ya, gadis-gadis, itu masuk karena mengikuti suami, calon suami. Hmm. Nah, maka di sini PR besar buat para suami itu ya, yang Katolik lalu mengajak calonnya itu masuk dalam gereja Katolik. Ini PR besar karena dia harus mengajarkan ajaran Katolik seperti ini, cara-cara berdoa seperti ini, tradisi-tradisi seperti ini. Tapi kenyataannya suami-suami ketika memasukkan istri dalam gereja Katolik, suami-suaminya mulai malas ke gereja. Mulai malas ke gereja, tidak mau. Justru sebaliknya, istrinya yang tadi bukan Katolik, jadi lebih rajin ke gereja Katolik. Sepertinya kata-kata lebih menggerakkan orang-orang ini daripada kita yang sudah menerima gereja Katolik, menerima iman Katolik dari kecil, sepertinya kita tidak menghayati. Sekarang kita lihat bentuk katekisme. Tapi sejauh ini apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Masih belum, Pak. Mungkin kita Belum ya? lanjut. Ya. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke bentuk katekisme. Ini bentuk praktis. Bentuk ini mengarahkan peserta katekisi untuk bergiat dan rajin dalam mempraktikkan kehidupan agamanya. Nah, ini kita harus rajin beribadah, rajin berdoa dan berdevosi, bergairah menghadiri perayaan ekaristi dan perayaan lainnya, lalu mengenal baik masa-masa liturgis, segala sarana dan peralatannya. Nah, ini penting, karena ketika para katekis ini, kemudian Bapak Ibu dipercaya, Bu Nawang bisa nggak membantu di sesi liturgi? Bu Nawang harus siap. Karena apa? Bu Nawang ketika mengikuti katekes ini kan udah mengerti tentang, dia harus belajar juga tentang sarana liturgi. Kita harus tahu juga bagaimana berdoa, bagaimana tata cara ekaristi, tata cara ibadah. Jadi istilahnya para menjadi katekis itu bisa masuk ke berbagai lini. Bisa ke SKK, kemudian bisa ke KKS, bisa. Gitu ya. Dan kita lihat sumber utamanya adalah liturgi gereja. Nah, liturgi gereja, soal devosi kan? Devosi. Makanya seorang katekis juga perlu menghidupi doa-doa dalam kehidupannya. Pertanyaannya, apakah ada doa bersama dalam keluarga? Itu utama dulu. Lalu pada masa-masa tertentu, misalnya doa rosario, apakah selain tidak berdoa di lingkungan, apakah ada doa rosario di rumah masing-masing atau tidak? Itu ya perlu kita hidupkan. Ini kan bentuk praktis Bapak Ibu yang bisa kita lakukan. Apakah setiap hari berdoa Angelus? Berbeda dengan para rahib ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah ke Rawaseneng atau Gedono, itu mereka berdoa di sana. Itu lebih dari saudara-saudara kita yang ada di Islam. Berdoa mereka lebih banyak. Kemudian bentuk historis. Bentuk ini memperdalam pengenalan umat akan sejarah penyelamatan dari pihak Allah yang diawali dengan janji-janji mesianis dalam perjanjian lama dan memuncak dalam pribadi Kristus dalam perjanjian baru. Sumbernya adalah kitab suci. Bentuk historis. Di situ umat mengenal sejarah penyelamatan, mulai dari Abraham, ya kan? Abraham, kemudian tokoh-tokoh lagi yang muncul, ada Musa, ada Daud, ada nabi-nabi, ya kan? Tokoh-tokoh itu yang mengawalinya, yang menggaungkan akan ada Mesias. Lalu dalam perjanjian baru, Mesias itu tampil dalam diri Yesus Kristus. Kemudian bentuk sistematis. Bentuk ini menyajikan kepada umat ajaran teologis dan dogmatis yang tersusun secara sistematis, singkat dan padat. Tapi
Bapak Ibu saudara, singkatan padat bagaimana Pak Markus? Itu katekisme gereja Katolik tebal. Tapi katekisme gereja Katolik ini juga bisa jadi satu, lebih tipis lagi, kompendium. Lalu ada lagi buku kecil, buku saku tentang ajaran iman. Itu yang diterbitkan oleh Canisius. Itu bisa kita bawa kemana-mana. Sumbernya adalah buku katekismus. Pada prakteknya, bentuk-bentuk tersebut berbaur. Tidak murni hanya satu bentuk yang dilaksanakan. Sebab nampaknya unsur-unsur yang ditekankan oleh masing-masing bentuk saling berkaitan. Ajaran biblis, historis, teologis, dogmatis dimaksud untuk membantu umat semakin menyadari penyelamatan alam melalui gerejanya. Makanya, dalam berkatekese, terutama di sekolah-sekolah yang sudah disusun secara sistematis, tidak hanya diambil dari bentuk historis, tidak hanya diambil dari bentuk praktis, tapi juga dari bentuk sistematis ini. Ada beberapa ayat-ayat yang bisa dipakai untuk pengajaran iman, untuk meneguhkan iman kita. Lalu kita masuk ke prinsip. Di sini, usaha katekese merupakan tanggung jawab seluruh umat sebagai gereja. Usaha katekese mementingkan proses, bukan hasil yang langsung atau instan. Dengan kata lain, yang lebih utama adalah bukan target atau hasil yang sudah dicapai, melainkan proses menuju menuju atau memperoleh hasil. Peserta katekese sebagai subjek atau pelaku yang berperan dalam proses itu. Tadi kita sudah pelajari sebenarnya di atas tadi. Dan di sini katekese membantu orang menghayati imannya, tadi sudah dijelaskan, ya. Kemudian katekese berupaya mendorong umat untuk membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan, sesama maupun lingkungannya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian di dalam berkatekese, kita pun perlu mengetahui latar belakang, psikologi, minat, kebutuhan. Ya, ini katekese harus menjadi lebih kontekstual. Nanti kita akan lihat. Ya, proses katekese adalah proses pendidikan iman yang membebaskan. Dalam proses katekese, setiap pribadi dihargai martabatnya sederajat, di mana setiap orang bebas mengungkapkan pengalaman imannya tanpa rasa takut. Dalam hal ini, setiap pengalaman iman dari masing-masing pribadi harus dilihat sebagai pengalaman yang dapat memperkaya samanya dalam proses katekese. Katekese diharapkan membangun iman yang terlibat, yang mendorong aksi, ya. Lalu pendamping katekese sebagai fasilitator. Tadi saya sudah jelas. Lalu proses katekese harus mampu menjemput atau menyentuh pengalaman hidup ataupun pengalaman iman peserta. Lalu sarana maupun metode katekese yang diupayakan semuanya bertujuan untuk memudahkan terjadinya komunikasi iman. Pemikiran bahwa dalam pertemuan katekese yang penting asal diisi dengan banyak kegiatan bagi umat, bertentangan dengan prinsip satu proses katekese yang bertanggung jawab. Dan di sini katekese adalah salah satu dari upaya pastoral secara menyeluruh. Proses perkembangan iman harus dilengkapi dengan upaya pastoral lainnya. Saya kira itu aja. Pas ya, Bapak Ibu. Ya, baik Pak Markus. Kebetulan akan break. Kita akan bertemu lagi di jam 8. Begitu Pak Markus, mungkin sambil menunggu beberapa teman-teman yang akan menyampaikan pertanyaannya di kolom chatting. Boleh. Gitu ya Pak, boleh ya? Ya. Baik, teman-teman semuanya, kita akan break 5 menit. Nanti kita jam 8, kita kembali lagi ke sini untuk melanjutkan penjelasan dari Pak Markus Masan. Terima kasih Pak Markus. Oke, kita lanjut dulu aja. Silakan Pak Markus. Aduh, sorry, terputus-putus lagi Pak. Saya kurang putus-putus suaranya. Ya, udah jelas belum? Ya, sudah. Oke. Sekarang kita masuk ke sini Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Masih belum? Belum di-share? Ya, Pak Markus. Oke. Oke, Bapak Ibu selamat malam semuanya.
Masih semangat enggak Selamat nih? malam. Mari kita buka sedikit suara Masih kita. semangat. Beri Oh, sedikit semangat semangat. suaranya. Halo. Ini kan emosinya. Biar saya lihat kamu masih semangat. Jangan sampai, Iya, wah ini udah boring ini. oke. Kita ada yang buka mic-nya. Kita masih semangat ya, teman-teman. Semangat, Semangat dong. Oke. semangat. Mantap. Yang belum Harus bisa semangat. open mic, kasih reaction jempol. Boleh. Excellent, excellent. Oke. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Silakan, Pak. Ya. Sekarang kita akan melihat bagaimana dinamika psikologi dalam katekese terhadap berbagai metodologi berkatekese. Ini berhubungan dengan metode Bapak Ibu. Pertanyaannya, yang pertama, mengapa katekese perlu mengenal dan memahami psikologi? Ya kan? Pertama, mengapa? Karena yang kita hadapi ini adalah manusia. Ya kan? Kalau kita kerja di kantor, kita akan berhadapan dengan meja, berhadapan dengan komputer. Tetapi ketika kita berkatekese, kita berhadapan dengan manusia, umat. Dan manusia itu mempunyai jiwa, ya, mempunyai pikiran. Maka kita lihat di sini, kita bisa lihat manusia punya jiwa, ya, punya perilaku dan punya ilmu, ya. Dan di sini kalau psikologi kita bisa memahaminya sebagai ilmu yang mempelajari perilaku seseorang yang sedang bertumbuh dan berkembang. Kalau Bapak Ibu yang pernah kuliah pasti pernah mendapatkan psikologi perkembangan ini, ya. Jadi saya tidak perlu mendalami ini karena Bapak Ibu sudah tahu. Tapi saya akan kaitkannya dengan katekese. Lalu bagaimana katekese? Ini pengajaran iman. Ini kan kalau kita bicara katekese berarti itu ada pengajaran iman dan komunikasi iman. Dan komunikasi iman itu juga perlu belajar pokok-pokok psikologi, pendekatan katekese, komunikasi iman yang dilakukan akan menjadi lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan pendekatannya. Jadi tujuannya di sini kita bisa memahami psikologi agar pendekatan berkatekese kita itu lebih tepat. Karena jangan sampai kita berhadapan dengan anak-anak, pendekatan kita teologi murni, maka anak-anak langsung tertidur. Apa yang disampaikan oleh katekis ini. Tetapi kalau tentang pendekatan teologi kita ajarkan kepada orang dewasa, mungkin lebih cocok. Kalau pendekatan dengan anak-anak bagaimana? Itu ada metodenya. Lalu apa dasar psikologi menjadi bagian tak terpisahkan dari katekese? Seperti saya katakan tadi, bahwa kita berhadapan dengan manusia. Dan di situ dasar biblisnya adalah dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ini. Ya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ya. Kalau mengenal, tidak hanya mengenal nama, say hello, tapi mengenal artinya bahwa dia memahami orang itu, baik itu karakternya, ya kan? Baik itu secara fisiknya, dia memahami dengan baik.
dan memahami juga pola pikirnya, dia memahami. Dan di dalam katekesi Tridente, pembinaan iman orang-orang yang telah dibaptis yang diberikan secara organik dan sistematis sesuai dan tepat pendekatannya agar mengantar mereka memasuki pemenuhan hidup Kristiani. Sekarang kita lihat psikologi dalam pandangan tokoh-tokoh gereja. Ya, dalam pandangan tokoh-tokoh gereja. Di sini ada Santo Agustin ya. Agustinus lahir 354 sampai 430 Masehi. Ya. Dia mengatakan mengamati bahwa manusia memiliki perbedaan individual difference, terutama dalam kesadarannya, consciousness yang tak terbantahkan. Maka metode introspeksi menjadi bagian dari kognitif, imajinasi, indera, motivasi, akal, dan sebagainya. Ini yang menjadi metode dari Agustin. Introspeksi. Dengan introspeksi orang mengenal diri dia dulu. Ya, mengenal diri. Kemudian Santo Thomas Aquinas lahir 1225 sampai 1274. Ia mempercayai bahwa manusia melakukan sesuatu bukan dari faktor-faktor yang terjadi sebelumnya, ya, melainkan atas dasar pilihan rasionalitasnya untuk mencapai tujuan di masa depan. Jadi dia tidak melihat ada penyebab utamanya di situ, tapi dia melihat itu karena pilihan rasional dari orang itu. Di sini jiwa menjadi objek ilmu pengetahuan dan roh menjadi objek dari agama. Ya. Jiwa menjadi objek ilmu pengetahuan dan roh menjadi objek dari agama. Di sini kita akan melihat 5 pendekatan psikologi yang dibutuhkan katekisme. Yang pertama, pendekatan perilaku, behaviorisme. Kemudian ada pendekatan psikodinamika, psikoanalisa. Lalu yang berikut adalah pendekatan humanistik. Yang berikut adalah pendekatan sosial budaya. Lalu yang terakhir adalah pendekatan kognitif. Ada 5 pendekatan yang kita pakai. Tentu saja pendekatan-pendekatan ini dikemukakan oleh tokoh-tokoh tersendiri. Yang pertama adalah Ivan Pavlov, yang kedua adalah Sigmund Freud, lalu yang ketiga Abraham Maslow, lalu yang keempat itu Hofstede, lalu yang kelima adalah James Fowler. Bapak Ibu pernah mendengar nama-nama ini kah? Pernah mendengar ya? Atau nama-nama ini turun baru dengar sekarang ini? Baru turun dari planet mana gitu? Kalau Ivan Pavlov pernah dengar ya? Ya. Teori conditioning itu. Kemudian Sigmund Freud, psikoanalisa. Lalu Abraham Maslow itu pendekatan kebutuhan itu ya, humanistika. Lalu pendekatan sosial budaya, Hofstede. Lalu James Fowler. Apakah mungkin 2 orang yang terakhir ini mungkin masih asing bagi kita? Ya. Coba kita akan lihat satu persatu. Pertama Ivan Pavlov, pendekatan perilaku. Lalu apa yang dikatakan Ivan Pavlov? Memiliki teori dan dasar-dasar behaviorisme bahwa tingkah laku seseorang tidak lain daripada rangkaian refleks berkondisi, yaitu refleks-refleks yang terjadi setelah adanya proses yang dikondisikan, conditioning proses, di mana refleks-refleks yang tadinya dihubungkan dengan rangsangan
Rangsang-rangsangan tak terkondisi lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsang kondisi. Nah, di sini kita bisa lihat penelitian Ivan Pavlov ini. Ivan Pavlov menggunakan seekor anjing, di mana anjing itu akan mengeluarkan air liur ketika ada stimulan makanan. Dengan kurun waktu tertentu, Pavlov memakai bel ketika memberikan makanan. Ya, secara terus-menerus, akhirnya Pavlov hanya membunyikan bel saja. Anjing langsung mengeluarkan air liur, padahal tidak ada makanan itu. Jadi dia terkondisi. Jadi pada saat ada bel, pasti ada makanan, ya kan? Dia sudah berharap banget itu, sudah berharap, oh pasti ada makanan, tapi hanya bel saja. Akhirnya apa yang terjadi? Hanya air liur yang keluar. Di sini ada kondisi yang dipakai Pavlov. Itu Ivan Pavlov. Lalu apa hubungannya dengan katekese? Relevansinya dengan katekese apa sih? Oh, di sini kita lihat conditioning proses. Oh. Bagaimana individu dikondisikan secara sistematis dan terukur untuk mencintai sesuatu sehingga itu menjadi sebuah kebutuhan atas dasar kemauan berperilaku. Jadi kita mengharapkan bahwa apa yang adanya katekese ini merupakan sebuah kebutuhan, ya, kebutuhan, dan orang mau datang berkatekese. Tapi kalau kenyataannya bahwa pada saat pendalaman iman itu sedikit sekali yang datang, kita bertanya apakah kondisi kita sudah berjalan dengan baik atau tidak, ya kan? Di sini bagaimana saat ini katekese mempunyai sebuah kebutuhan yang dicintai oleh individu secara sistematis dan terukur. Ini sepertinya harus ada upaya yang luar biasa sehingga bisa berjalan dengan baik. Apakah program katekese sudah menjadi kebutuhan yang pokok untuk PAUD? Bila iman anak, bila iman remaja, orang muda, dewasa, dan lansia. Apakah itu program kita sudah membuat sedemikian rupa sehingga orang-orang tertarik? Karena di tanggal 11 tidak salah ya, bukan tanggal 11, setelah tanggal 12, bukan tanggal berapa itu ya kemarin, 17 atau 18 itu, kami ada sosialisasi bulan keluarga. Di situ dipresentasikan oleh apa namanya, SKK, seksi kerasulan keluarga. Jadi beliau mengatakan, yang fasilitator mengatakan bahwa kita mengikuti dari kuskupan seperti ini. Kita harus ikut ini. Lalu nanti ada permainan seperti ini, lalu ada baca kitab suci, lalu ada penjelasan soal apa namanya, nilai-nilai dari permainan, makna dari sebuah kisah dibacakan. Setelah selesai beliau menjelaskan, saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh kuskupan itu adalah standar. Suatu standar. Bahwa katekese ini seperti itu loh. Yang perlu kita kembangkan bagaimana membangun dialog. Karena ketika itu terjadi, ada pendalaman iman, lalu kita baca buku terus dari awal sampai akhir, dan pada saat kita mohon berkat Tuhan, teman-teman kita, umat kita mungkin sudah masuk dalam mimpi yang indah karena bobok miring. Itu. Jadi di sini dalam berkatekese kita mengusahakan dengan metode yang tepat, program yang tepat agar orang bisa mengikutinya dengan senang. Jadi kita membangun suasana yang menyenangkan. Kemudian kita lihat yang berikut adalah Sigmund Freud. Pendekatan psikodinamika atau psikoanalisa. Sigmund Freud terkenal dengan psikoanalisa, yaitu tingkah laku manusia
merupakan hasil tenaga yang beroperasi dalam pikiran yang sering tanpa disadari individu. Dalam kesadaran manusia, Freud membagi 3 bagian jiwa dalam manusia. Ada 3. Yang pertama adalah id atau S, merupakan tempat dorongan-dorongan primitif yang belum dibentuk dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, namun ia mampu mempertahankan hidup. Di sini ada dorongan-dorongan primitif. Dorongan-dorongan itu berupa lapar, haus, dan dorongan-dorongan yang berhubungan dengan kebutuhan dasar. Kemudian yang berikut adalah bagian yang kedua adalah super ego atau Über-Ich, itu suatu sistem yang kebalikan dari id, yaitu sistem yang telah dibentuk oleh kebudayaan atau faktor-faktor lain, misalnya orang tua, pendidikan, dan sebagainya. Jadi di sini ada 2 bagian. Bagian yang pertama itu secara internal, bahwa kita dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada dalam diri kita, terutama faktor-faktor yang berhubungan dengan mempertahankan hidup ini. Sedangkan bagian yang kedua ini sudah dipengaruhi oleh dunia, lingkungan. Di sini ada orang tua, pendidikan, dan sebagainya. Jadi di dalam hidup kita pasti ada pengaruh dari lingkungan. Kemudian ego, ik. Nah, sistem di mana kedua dorongan dari id dan super ego beradu kekuatan. Nah, dan ketika id mau mempertahankan dirinya, lalu ego juga mau mempengaruhi, muncullah ego menjaga keseimbangan antara kedua sistem yang lainnya. Sehingga tidak terlalu banyak dorongan dari id yang dimunculkan ke kesadaran, sebaliknya tidak semua dorongan super ego yang dipertahankan. Jadi ada keseimbangan. Jadi ego ini menjaga keseimbangan antara id dan super ego. Lalu bagaimana hubungannya dengan relevansinya dengan katekese? Apa sih? Id, super ego, dan ego. Ego merupakan bagian dari sebuah kesadaran individu untuk melakukan kehendak yang mutlak. Disinilah letak relevansi untuk katekese, yaitu bagaimana saat ini katekese sudah menyentuh kesadaran ego individu sehingga menjadi sebuah dorongan yang mutlak untuk melakukan kehendak, menjadi kekuatan ego yang baru, bahkan terus memperbarui, melawan id dan menyimbangkan super ego. Butuh intrapersonal katekis yang mumpuni. Nah, di sini ya. Maka di sini butuh seorang katekis, ya, katekis yang mumpuni, bagaimana bisa memberikan masukan-masukan, pengetahuan-pengetahuan untuk menyadarkan umat yang dilayani. Kemudian kita lihat Abraham Maslow, pendekatan humanistik. Yang pertama terkenal dengan hierarchy of needs sebagai teori humanistik. Ya, hierarchy of needs. Abraham Maslow ini menyimpulkan bahwa manusia dalam hidupnya memiliki dorongan kebaikan. Tidak ada yang jahat tetapi netral. Dengan memenuhi kebutuhannya, manusia akan tampil sebagai manusia memiliki dorongan tersebut. Ya. Jadi kalau kebutuhannya sudah terpenuhi, dia akan mengembangkan dirinya dengan sebaik mungkin. Nah, jadi ada kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama kebutuhan fisiologis, itu berhubungan dengan fisik, ya, rasa lapar, haus. Kalau dia itu sudah terpenuhi, maka ada rasa aman dan nyaman. Nah, kalau dia sudah merasa nyaman, dia merasa ada kebutuhan untuk dicintai dan rasa memiliki. Dan ada juga kebutuhan harga diri. Dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Ini adalah puncak dari kebutuhan manusia. Jadi setelah dia selesai, dia berusaha untuk menjadi seperti apa dia. Mau melakukan sesuatu apa yang berguna bagi dirinya, bagi orang lain.
Ini adalah Abraham Maslow. Lalu apa relevansinya teori humanistik ini dengan katekese? Kita lihat. Hierarchy of need. Lima tingkatan kebutuhan Maslow bisa kita refleksikan untuk katekese. Bahwa apakah katekese yang sudah kita lakukan benar-benar sungguh memenuhi kebutuhan tingkatan ini? Indikatornya adalah jika peserta selalu nyaman dan merasa rindu akan katekese dan katekisnya yang diselenggarakan, ia pasti mencintai, bahkan dapat memiliki minat menjadi pengajar dan pembina iman di kemudian kelak. Dan saya kira ini Bapak Ibu juga mendapat dorongan seperti ini sehingga tertarik untuk menjadi pengajar dan pembina iman. Ya, ini tentang Abraham Maslow. Lalu sekarang Hofstede. Ini Hofstede dia mengatakan, dia membedakan beberapa generasi ya. Yang pertama generasi veteran 1950 cenderung menempatkan kepentingan utama pada kehidupan yang nyaman dan keamanan keluarga. Jadi itu di lahir 50-an. Lalu generasi baby boomers 60 sampai 80. Mungkin Bapak Ibu ada yang masuk di sini ya. Mereka membawakan ukuran etika hipis dan tidak mempercayai otoritas. Namun mereka menempatkan penekanan yang sangat besar pada prestasi dan keberhasilan material. Lalu ada kehidupan generasi X, ya, 1980-an. Telah dibentuk oleh globalisasi kedua orang tua, globalisasi. Kedua orang tua berkarir, muncul lagi MTV, AIDS, dan komputer. Mereka menghargai fleksibilitas pilihan kehidupan. Generasi X kurang bersedia melakukan pengorbanan pribadi demi kepentingan yang lain. Nexters, tahun 2000-an, juga disebut millennials, generasi Y dan generasi Next. Tumbuh dalam kondisi perekonomian yang makmur, para Nexter menikmati keberagaman dan merupakan generasi pertama yang menerima teknologi. Mereka menjalani kehidupan dengan bantuan ATM, DVD, telepon, atau DVD sekarang juga udah nggak laku lagi. Telepon seluler, laptop, internet. Generasi ini cenderung berorientasi pada uang dan menginginkan hal-hal yang bisa dibeli uang. Yang dibeli dengan uang. Mereka berusaha mengejar keberhasilan finansial. Seperti generasi X, mereka menyukai kerja sama tim, tetapi juga sangat percaya pada diri sendiri. Mereka cenderung menekan nilai-nilai terminal seperti kebebasan dan kehidupan yang nyaman. Ini Hofstede ya, pendekatan sosial budaya. Lalu bagaimana kaitannya dengan generasi veteran ini dengan katekese? Relevansinya untuk katekese adalah bagaimana katekese yang kita lakukan selama ini memakai metodologi yang tepat dan berdaya pikat terhadap fenomena generasi veteran, baby boomers, generasi X dan Y, terutama generasi Y yang sungguh melekat dengan teknologi dan digital. Ini metode dan juga sarana yang perlu kita perbarui Bapak Ibu. Lalu yang berikut adalah James Kohler. Dia adalah seorang profesor teologi dan sumber daya manusia. Dia merumuskan bahwa perkembangan iman tidak lepas dari perkembangan tubuh, jiwa, dan berpikirnya. Maka harus memiliki tahap-tahapnya. Jadi, dia menuliskan ada tahap-tahap perkembangan iman seseorang. Ya. Yang pertama, tahap yang pertama adalah proyektif intuitif, ya. Usia 4 sampai 8 tahun. Imannya terbentuk dan terwujud berdasarkan keteladanan orang-orang terdekat seperti orang tua dan anggota keluarganya. Maka di sini Bapak Ibu, pada saat anak-anak usia 4 sampai 8 tahun, ini orang tua menjadi model
Tetapi pertanyaannya kembali kepada kita sebagai orang tua, karena orang tua juga banyak yang sekarang tidak memberikan teladan yang baik. Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu? Karena dari pengalaman saya sendiri, Bapak Ibu, karena saya mengajar di agama itu bahwa dalam keluarga itu ada ayah dan ibu dan anak saling mencintai satu sama lain. Tapi ada anak yang mengatakan bahwa saya hanya dengan ibu, padahal dia Katolik. Setelah saya tanya ternyata orang tuanya sudah berpisah. Ya, ini tidak memberikan teladan yang baik. Kemudian pada awalnya gambaran mereka tentang Allah sangat antropomorfis, yaitu sebagai manusia yang istimewa. Ya, Allah yang selalu memberikan mereka kenyamanan, Allah yang selalu memberikan mereka apa yang mereka minta. Kemudian Allah seperti itu dipersonifikasi dalam pribadi-pribadi yang memberi pengalaman yang menyenangkan, memberi perlindungan dan rasa aman dalam diri seorang ayah, dalam diri seorang ibu. Kemudian dalam hal ini orang tua, keluarga, guru sekolah, dan umat beriman di lingkungan paroki menjadi pemegang otoritas dan model dalam beriman. Ya, di sini model dalam beriman. Maka wali baptis juga punya peran yang sungguh penting dalam hal ini, terutama untuk anak-anak yang baptis bayi. Lalu tahap yang kedua adalah mitis literal. Ini tahunnya 6 sampai 7, 6 atau 7 sampai 11 atau 12 tahun. Bagaimana apa yang dikatakan oleh following? Yang pertama, berlangsung pada masa akhir kanak-kanak sampai awal remaja. Senang akan dongeng dan cerita-cerita yang dimanfaatkan untuk menemukan makna dan nilai-nilai dan diartikan secara harafiah. Lalu, melihat Tuhan sebagai yang setia dan tidak dipersoalkan, tapi dunia tetap suatu yang tidak pasti. Menemukan rasa aman dalam memeluk dan terlibat dalam kegiatan keagamaan. Ingat, Bapak Ibu, pada saat ini, anak-anak yang pada saat usia mereka komuni pertama, setelah komuni pertama mereka ditawarkan mau jadi miskinat atau tidak, banyak yang suka, banyak yang terlibat di sini, ya kan? Itu. Lalu dongeng, cerita-cerita. Ini memang, ya ini pengalaman saya Bapak Ibu, ketika saya menyusun buku agama untuk SD, itu yang salah satu yang saya pakai itu adalah pendekatan cerita ya, narasi, dongeng atau berita, itu yang kita ceritakan gitu. Kemudian tahap yang ketiga adalah sintetis konvensional, 12 sampai 18 tahun. Tahap ini mencakup remaja, orang muda, dan dewasa. Kekuatan pada tahap ini adalah lahannya, tempat penting bagi hubungan antara pribadi dan pengaruhnya terhadap iman pribadi. Ya. Hubungan dengan Tuhan lebih personal. Yesus Kristus dapat menjadi sahabat dan teman yang dapat mereka hubungi. Jadi ingat, Bapak Ibu pasti tahu juga, ya saya juga merasakan Bapak Ibu ketika anak saya masih kecil, itu kalau kemana-mana pasti ikut. Pada saat mulai dulu 12 tahun ke atas kita ajak, kau ikut arisan atau itu, dia nggak mau. Karena dia udah masuk dengan dunianya sendiri. Dengan teman-temannya, dia lebih percaya pada teman-temannya. Bahaya-bahaya pada tahap ini adalah ketergantungan pada tokoh-tokoh yang dipuja dan kegagalan dalam membangun hubungan personal. Maka penting bagi otoritas terkait untuk tampil secara tulus, asli, dan bisa dipercaya. Bapak Ibu, ini usia seperti ini juga perlu kita hati-hati karena pada tanggal
11 itu saya juga mendapat informasi yang tidak enak dari Paroki Halim, bahwa yang ternyata yang muncul di koran juga, di televisi juga, bahwa ternyata yang bakar diri, yang bunuh diri itu adalah orang Katolik. Karena ketika dia mau apa namanya ya, mempunyai masalah, dia mau ketemu orang tua sulit. Dia beberapa kali dia menceritakan niat untuk bunuh diri itu 3 sampai 4 kali kepada guru agamanya. Jadi di sini peran orang tua, otoritas harus kuat, karena kalau tidak dia akan stres dan bisa ya bagaimana bisa menghilangkan nyawanya atau bisa bunuh diri Bapak Ibu. Dia kehilangan tokoh ya, orang tua. Dia selalu menceritakan itu kepada guru agamanya. Dia bilang, saya sudah tidak bisa tahan lagi Pak, sudah tidak tahan lagi dengan orang tua saya, jadi lebih baik saya mati. Akhirnya dia menusuk diri, dia juga sudah siapkan dengan bensin. Setelah menusuk diri nggak mati, dia akhirnya bakar diri. Kemudian tahap yang keempat adalah tahap refleksi individuatif. Usia 17 atau 18 sampai 21 sampai 20 tahun, atau dapat terjadi pada 30 sampai 40 tahun. Pada tahap ini iman semakin menjadi milik sendiri, namun tinggal tetap sebagai yang personal, namun menuju pada suatu pengungkapan iman yang tetap dan rutin. Ya. Iman mulai dipertanggungjawabkan dalam ungkapan yang masuk akal dan logis. Dan tidak hanya memperdalam refleksi imannya, tapi juga terbuka pada pengalaman-pengalaman masa kini dan yang akan datang. Lalu yang berikut adalah tahap kognitif. Tahap kognitif 30 tahun ke atas ya. Tahap ini umumnya muncul pada usia 30 tahun dari pengalaman hidup yang semakin mendalam, penderitaan, kehilangan, dan ketidakadilan. Mengapa bisa ada penderitaan? Mengapa saya kehilangan? Kok Allah sepertinya tidak adil? Dia bertanya seperti itu. Iman diperiksa tidak hanya berdasarkan hal-hal yang berasal dari luar, tetapi juga dengan batin yang berhubungan dengan yang transenden. Lalu semakin menyadari kebutuhan untuk tidak bermasyarakat, ya, semakin menyadari kebutuhan untuk hidup bermasyarakat, keterlibatan sebagai tuntutan dari hubungan dengan yang transenden, Allah sendiri. Jadi di sini udah mulai menyadari kebutuhan untuk selalu terlibat dalam lingkungan, di RT, dan di sini biasanya kalau di usia-usia seperti ini kita berikan kesempatan jadi ketua lingkungan, mulai terlibat di dalam apa namanya prodiakon, udah mulai dikasih kesempatan. Lalu ada kesadaran bahwa keterlibatan tersebut belum memadai sehingga harus terbuka terhadap masa depan yang tidak menentu, sehingga ada dorongan untuk keterlibatan dalam masalah-masalah politik dan etika yang semakin mendalam. Ini tahap konjungtif. Kemudian ada tahap yang berikut adalah tahap yang keenam, tahap universal, 50 tahun ke atas. Pada tahap ini, iman tidak lagi terbatas pada kepentingan keselamatan diri sendiri atau kelompok sendiri, tapi udah mulai keluar. Nah, pribadi pada tahap ini dikuasai keinginan melayani orang lain, memperjuangkan hak dan kesejahteraan orang lain. Kalau saya baca cerita ini, penjelasan dari Fowler ini, saya teringat akan cerita ya, karena saya dulu pernah di Timur Timur. Jadi ketika pengungsi Timur Timur lari ke Kupang, ada seorang pilot dari Jakarta ya yang tinggal di Singapura. Ketika melihat kondisi pengungsi di Kupang, dia akhirnya memutuskan dengan istrinya ke Kupang dan melayani orang-orang di sana. Jadi ada keinginan melayani orang lain di sini. Kemudian orang yang telah mencapai iman universal ini mampu merelakan hidupnya bagi tuntutan cinta dan keadilan, dan seringkali dapat menjadi martir, pahlawan kemanusiaan sejati seperti Ibu Teresa,
Martin Luther King. Nah, Bapak Ibu pasti pernah membaca cerita Mother Teresa ya, bahwa ketika Mother Teresa itu di usia 50 tahun atau sekitar 50 tahun, dia sebenarnya rasa nyaman, ada kenyamanan di dalam ada kenyamanan di dalam biara. Tetapi di dalam biara itu kok lihat tidak bisa melayani orang lain, makanya dia keluar dari zona nyaman itu dan dia keluar, dan pertama kali yang dilakukan adalah mengajar. Mengajar bukan seperti sekarang ini ya, pakai buku, pakai alat tulis, enggak. Dia pertama mengajar dengan menggunakan tangannya, menulis di tanah, lalu meminta murid-muridnya bertanya, belajar. Ya. Kemudian pada tahap iman yang universal, seorang mampu melihat yang transenden dalam setiap pribadi dan kodrat, terutama dalam keprihatinan. Bahwa di balik saya, Markus, di balik bapak ibu, ternyata ada wajah Allah. Ada wajah Allah. Di sini bertolak dari Fowler bagaimana tahap-tahap katekese. Ya. Yang kita lakukan sudah tepat berdasarkan taraf berpikir pertumbuhan manusia? Ini menjadi pertanyaan kita. Lalu bagaimana kita kaitkan ini ya? Ya. Untuk pendekatan perilaku, maka yang perlu kita lakukan sebagai seorang katekis nanti adalah kondisikan melalui katekis yang terprogram atau kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kita lihat kebutuhan di paroki kita itu apa? Bagaimana pembinaan iman anak, model dan ini pembinaan iman anak bagaimana? Terprogram dengan baik atau tidak? Pembinaan iman remaja, pembinaan iman anak, kemudian pembinaan iman remaja, lalu setelah remaja itu ini apa namanya, krisma, lalu pendalaman iman, itu juga perlu dipersiapkan. Makanya di Legio Jawa itu ada namanya sebuah program kemarin, ada buku yang mereka yang terbitkan adalah katekese berjenjang. Katekese berjenjang ini sebenarnya katekese yang melihat kebutuhan umat. Bagaimana pendalaman iman umat itu, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Kemudian pendekatan psikodinamika atau psikoanalisa. Dibutuhkan interpersonal katekis spiritual yang prima. Ya. Ada intrapersonal katekis yang prima. Artinya katekis itu memberikan kesaksian. Ya kan? Memberikan kesaksian. Orang datang pendalaman iman karena melihat katekis yang sangat-sangat bagus bisa mengantar kita untuk menghayati iman kita. Kemudian pendekatan humanistik. Ini berkaitan dengan apa? Interpersonal katekis tidak bisa berkomunikasi dan memotivasi peserta. Makanya Bapak Ibu juga pernah diajarkan public speaking. Benar ya Bapak Ibu? Diajarkan oleh Pak Kris ya, Pak Krisali ya. Ini yang membantu kita, membantu Bapak Ibu bagaimana memotivasi para peserta sehingga bisa berkata kisah dengan baik. Kemudian pendekatan sosial budaya. Di sini lebih menekankan pada metodologi katekese via generasi yang metodologi katekese. Nah. Kalau sekarang ini Bapak Ibu, ketika ada pendalaman iman atau renungan sekarang setiap hari, kalau Bapak Ibu juga masuk dalam grup-grup tertentu yang berhubungan dengan Katolik, pendalaman iman, renungan harian itu banyak sekali. Ya kan? Di sini model yang dipakai itu pendekatannya adalah pendekatan dengan media, teknologi yang ada sekarang ini. Lalu metodologi apa lagi yang bisa kita bawakan pada saat
berkata kisah, ada banyak metode. Ada role play di situ, kemudian ada narasi, ada kesaksian. Lalu kita juga bisa menyaksikan video atau tayangan-tayangan inspiratif. Itu bisa kita pakai. Dan Bapak Ibu juga bisa belajar banyak hal. Karena metodenya dalam berkata kisah untuk pendalaman iman atau membaca kitab suci. Baca kitab suci bisa kita memperdengarkan, kita bisa baca memperdengarkan, bisa nonton. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di apa namanya satu website atau I-Katolik. I-Katolik lalu Badeno, Bapak Ibu pernah membuka itu Badeno Sabda. Badeno Sabda di situ bagus sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuka misalnya Injil Yohanes bab 1 ayat sekian-sekian. Ketika klik itu bisa memperdengarkan saja, orang udah baca di situ langsung. Lalu mau lihat, oh ada tayangan videonya. Tayangan videonya bisa kita buka, kita pakai. Sangat menarik Bapak Ibu. Kemudian pendekatan kognitif. Nah, di sini konten katekese sesuai taraf berpikir individu. Nah, konten katekese harus sesuai dengan taraf berpikir individu. Konten yang bagaimana? Konten-kontennya kalau misalnya untuk anak-anak, maka ceritanya pun anak-anak dengan kalimatnya pun satu kalimat, kata-katanya pun terhitung. Misalnya tidak lebih dari 5 kata atau 6 kata. Ya kan? Apalagi TK. TK itu satu kalimat saja, itu bisa hanya 3 atau 4 kata. Lalu SD kelas 1 sampai kelas 2 itu karena 5 paling banyak 6 kata. Lalu mulai dari kelas 4 udah mulai diperhitungkan. Jadi ini secara psikologi juga diperhitungkan itu. Jadi dalam menyiapkan konten pun harus sesuai dengan usia, taraf berpikir. Dan itulah yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu pada malam hari ini. Ya. Dan kalau memang ada pertanyaan, silakan, masih ada waktu 16 menit lagi. Ya, terima kasih Pak Markus Masan. Ada satu pertanyaan ini yang datang dari Pak Moko, saya bacakan ya Pak. Bagaimana membedakan berkatekese dengan anak, remaja, dan dewasa? Mungkin pertanyaan adalah pendekatan psikologi apa dari 5 tadi itu, apakah bisa dibedakan untuk anak, remaja, atau dewasa? Apakah ada pendekatan-pendekatan khusus gitu, Pak Markus? Terima kasih. Saya kira untuk 5 pendekatan tadi bisa kita pakai. Tapi yang dominannya yang mana? Ya kan? Nah, kalau Betul, untuk Pak. remaja itu saya kira lebih pada metode dan sarana yang kita pakai bagaimana. Ya kan? Nah, kalau remaja kita mengajar, mari kita buka Injil, kita baca, anak-anak langsung boring, wah enggak asik. Enggak asik, Pak. Tapi coba kalau kita bawa pada kegiatan-kegiatan sebelum masuk pada baca kitab suci atau ajaran gereja, kita ajak bermain dulu. Ya kan? Bermain apa sih? Misalnya olahraga atau apa, lalu setelah itu kita kumpulkan. Dari situ kita coba kaitkan pengalaman-pengalaman bermain itu dengan ajaran-ajaran Kristiani, itu mungkin lebih cocok. Lalu dengan pendekatan untuk orang dewasa ya, orang dewasa tentu saja cara berpikirnya kan lebih sistematik di situ. Berpikir lebih sistematik, jadi kita bisa menggunakan dalam metodenya juga bisa kita menggunakan cerita, metode diskusi juga bisa kita ajak mereka untuk melakukannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak ada yang paling terbaik ya Pak. Misalnya untuk dewasa, pendekatan humanistik, tidak seperti itu ya Pak. Bisa diambil dari semua sudut pandang yang sama, bisa diterapkan gitu ya Pak. Bisa diterapkan karena 5 pendekatan tadi. Sorry Pak, terputus. Sorry. Gimana? 5 pendekatan tadi kedengaran? Ya.
5 pendekatan tadi kan saling berkaitan. Mm-mm. Berhubungan dengan konten, berhubungan dengan metode, berhubungan dengan kesaksian katekis, dan kesesuaian program juga masuk ke situ kan. Mm-mm. Jadi ini selalu berkaitan satu sama Oke. lain. Oke, jadi berkaitan satu sama lain ya. Tidak ada yang paling dominan gitu ya. Semua bisa dikombinasikan. Begitu ya, Pak. Bagaimana dengan Pak Moko? Apakah kira-kira sudah terjawab pertanyaannya? Oke, sudah ada tanda jempol. Baik, Pak, saya akan bacakan ya dari Ibu Lia Mega. Untuk katekese anak, terutama usia bina iman anak kecil yang pemahaman kosakata masih terbatas, bagaimana menjelaskan bacaan kitab suci yang kadang bahasanya susah? Bolehkah diganti atau dilewati? Ya, gimana itu Pak Markus? Saya senang sekali ini. Saya senang sekali karena ketika saya menyusun buku agama Katolik untuk kelas 1, kelas 2, di dalam pikiran saya terngiang, anak mengerti enggak ya? Iya. Anak mengerti enggak dengan kitab suci begini? Apa yang harus saya lakukan? Saya membahasakannya ulang. Oh. Saya membahasakan ulang sesuai dengan daya pikir anak, pola pikir anak, sehingga dia mengerti. Dan sekarang ini, apa yang harus kita lakukan Pak Markus? Saya, nih, ini. Boleh nih, dapat tipsnya kita nih. Gimana itu? Kurang kelihatan Pak. Apa buku ya? Ada buku, sahabat-sahabat saya. Ini. Oh, keren. Di dalam kitab suci itu kan ada kitab suci anak. Ya. Jadi kita bisa pakai untuk mengajar. Jadi kalau Bapak Ibu, waduh, kalau ambil dari kitab suci, apalagi Injil Yohanes, pada mulanya adalah sabda. Ada sabda itu menjadi manusia, anak langsung, apaan sih? Iya. Gitu. Ya, jadi bukan dilewati, tetapi dibahasakan ulang kembali sesuai dengan cara berpikir anak. Begitu ya Pak Markus ya? Gitu. Ibu Lia Mega, apakah ada tanggapan atau sudah oke? Boleh loh kalau mau bertanya langsung. Waktunya masih ada. Tapi kalau misalnya nih Pak ya, boleh langsung saya sama Pak Markus. Jadi kalau misalnya nih Pak, kalau panduan yang kita punya itu maksudnya kadang-kadang kita kan meliver ke bacaan mingguan gitu ya misalnya. Nah, bacaan Injil dari bacaan mingguan itu memang sesuatu yang bukan berupa kisah gitu Pak, bukan berupa cerita yang mungkin bisa kita narasikan ke anak-anak misalnya gitu. Itu untuk orang dewasa aja kadang-kadang bahasanya susah misalnya ya. Gitu. Itu bagaimana gitu? Untuk pendalaman iman ini kalau kita terpaku pada kitab suci yang mingguan atau yang sudah disusun oleh KWI, itu kadang-kadang agak repot, ya kan? Agak sulit untuk membahasakannya. Maka kita juga perlu dalam pembinaan iman perlu menyusun program. Dalam program itu kan kita kan buat tema-tema kan, tema-tema yang sesuai dengan anak, pembinaan iman anak. Itu yang bisa nanti ceritanya saya akan rangkaikan seperti ini sehingga bisa masuk ke dunia anak. Tapi kalau kita sesuaikan dengan bacaan-bacaan yang dalam Alkitab yang sudah ditentukan oleh gereja KWI, itu juga agak repot Bapak Ibu. Tapi ada juga yang bisa kita ambil dari itu, yang dari KWI punya itu buku KWI itu pernah lihat enggak? Yang mana ya Pak? Ada 3 atau 4 buku itu. Ada tahun yang 5 roti 2 ikan ya? Panduan. Bukan 5 roti 2 ikan itu Sorry. Ada bocor. Yang itu bukan 5 roti 2 ikan. Yang buku apa sih? Ada yang warna hijau, warna biru, ada warna kuning juga. Itu dari KWI. Itu cocok untuk memang sudah diatur sedemikian rupa, cocok dengan bacaan minggu itu. Dan bahasanya pun
dibahasakan seperti bahasa anak-anak. Itu. Kalau tadi 5 roti 2 ikan, nah, 5 roti 2 ikan itu kan adalah buku dari hasil dari anak ini bina iman, pembina iman anak di paroki-paroki yang menyusun dan dilombakan di Samadhi. Dan kemudian saya dengan tim membuatnya itu menjadi buku, sehingga lahirlah terbitlah buku 5 roti 2 ikan. Itu. Gitu. Tapi sekali lagi Bu, kalau memang narasinya agak sulit, kita bisa tadi dari Badeno tadi akan sangat membantu kita. Atau di YouTube juga banyak sekali video-video yang bisa kita ambil, kita bisa tampilkan atau kita ajarkan kepada anak-anak, bina iman anak. Berarti bahan pengajarannya boleh diambil dari berbagai macam sumber ya Pak, tapi tetap dengan sesuai dengan liturgi gereja ya, bacaan besoknya biasanya seperti itu sih kalau bina iman. Baik Pak, ini ada satu pertanyaan lagi, semoga Ibu Lia cukup terjawab ya. Itu ada beberapa saran tadi ya dengan buku dan juga Badeno tadi. Ya terima kasih Bu Lia. Ya satu lagi nih Pak, ada dua. Satu pertanyaan, apa perbedaan dari Pak Armiento? Apa perbedaan antara katekese dengan katekis? Bagaimana menerapkan katekese umat dalam kehidupan bermasyarakat dan bagaimana contohnya Pak? Gitu. Oke. Tadi saya sudah sampaikan juga, katekese itu adalah proses, salah satu cara kita mengajarkan ini ya, mewartakan iman atau berevangelisasi. Sementara katekis atau kateketis ya, kateketis itu adalah suatu sifat ya, di mana atau kata ketik atau kata ketis ini harus dibedakan. Kata ketik antara kata kesa dengan kata ketik ya, kata ketis gitu ya. Kata ketis Pak. Kata ketis itu suatu sifat. Jadi adanya suatu perubahan sikap ya. Jadi setelah itu semacam membangun niat Bapak Ibu. Jadi setelah kita berkata kesa, ada harapan bagi peserta itu ada perubahan sikap. Jadi bisa melihat nilai-nilai itu dan bisa dihidupi di dalam seluruh kehidupannya, di keluarga, di tempat kerja, atau di gereja. Jadi menghayati iman Kristiani itu sendiri. Itu kata ketis. Sedangkan kata ketik tadi adalah lembaga yang menyediakan sarana-sarana katekis, pengajaran teologis macam pengajaran iman. Lalu bagaimana menerapkan katekis umat dalam kehidupan masyarakat? Penerapan katekese umat, seperti yang saya jelaskan tadi, bisa kita lakukan pada saat pendalaman iman. Atau sekali lagi, jika ada program dari paroki untuk membantu pengajaran iman di rumah, di lingkungan atau di rumah atau wilayah, itu bisa dilakukan. Di sana peran katekese sangat bagus. Saya pernah sampaikan usul kepada Romo Rohadi waktu ketika mengunjungi susteran, lalu dia minta pendapat dari umat apa yang harus dilakukan oleh para pastor dan para petugas gereja. Saya sampaikan kepada Romo itu bahwa kalau untuk pengetahuan iman orang Katolik itu sangat terbatas. Saya katakan sangat terbatas. Kalau pemahaman iman orang Katolik atau kesaksian iman mereka sangat luar biasa, Romo. Tapi ketika bertanya tentang Tritunggal Maha Kudus, tentang ajaran gereja bagaimana bertentangan ditanya oleh orang-orang yang non Katolik tentang ajaran kita, kadang-kadang kita sulit mempertanggungjawabkan itu. Maka di sini butuh namanya program adanya katekese, kita bisa membagi pengetahuan iman tentang Katolik. Gitu. Dan juga bagaimana penerapannya di dalam pendalaman iman, makanya Bapak Ibu yang sekarang ini mengikuti bisa menjadi fasilitator, kalau dipercayakan di lingkungan, bisa menjadi fasilitator, di sana Bapak Ibu bisa menerapkan katekese umat. Itu Pak. Baik Pak Armiento, mudah-mudahan sudah cukup terjawab.
Oke, menjadi dua pertanyaan terakhir yang akan saya bacakan ya Bapak Ibu karena waktunya sebentar lagi akan berakhir. Saya akan bacakan pertanyaan dari Pak Tanto. Yang sulit kalau pertemuan di lingkungan peserta terdiri dari banyak kelompok umur. Jadi ada anak-anak, ada lansia, seperti sekarang nih lagi bulan keluarga kan. Nah, metodenya tuh serba salah namanya. Nah, mungkin Pak Tanto ingin sedikit dikasih pencerahan bagaimana mengatasinya antara gap usia ini, Pak. Apakah ada metode khusus untuk supaya menarik? Ya kan, karena yang kumpul kan ada lansianya, ada anak-anak. Seperti itu, Pak Markus. Gimana? Ini saya sharing aja Ya, pengalaman saya. Tahun lalu itu kami sebagai pengurus, saya juga termasuk pengurus lingkungan juga, melayani KKS ya, eh, kitab suci, rasulan kitab suci di lingkungan. Dan saya diskusi dengan ketua lingkungan bahwa kok saya menyampaikan keprihatinan saya, kok pada saat pendalaman iman kok banyak sekali yang tidak datang. Malah yang datang itu aja, malah pengurus yang datang gitu loh, umat yang tidak datang. Nah, lalu jadi kegiatan apa yang harus kita lakukan, Pak Markus? Bisa menarik anak-anak, bisa menarik orang tua, senior, ini orang yang lansia, dan juga dewasa bisa datang. Dan itu coba kita buat metodenya yang ini. Pertama, metode yang menyenangkan. Di mana di dalamnya ada permainan, ya kan? Kemudian ada sharing juga. Kan sharing juga masuk dalam ini juga kan kita orang dewasa masuk sharing, ada bacaan kitab suci, penjelasan kitab suci masuk. Jadi ketika itu kita terapkan di dalam sebuah pertemuan, bisa pendalaman iman, itu ya minimal anak-anak atau umat yang datang itu merasa diterima dan kebutuhannya bisa terpenuhi. Itu saya lakukan. Dan pada saat itu saya buat dengan ada PowerPoint, ada video yang saya tampilkan, lalu ada permainan, lalu ada kuis waktu itu. Jadi kuis itu saya ingatan ya, kuis itu adu ingatan di antara orang tua dan dewasa. aduh ingatan ya. Iya. Dia ingat paling tepat itu kan anak-anak ya. Orang tua ini apa ya, saya juga lupa. Itu. Dan itu banyak yang saya lakukan itu, dan banyak orang yang datang. Jadi waktu kami hitung pada saat pertemuan pertama itu 25 orang yang datang. 25 orang yang datang. Itu pengalaman. Dan selanjutnya, wah ini harus kita jaga terus sambil ada faktor internal eksternal lagi. Oh, kita harus berikan apa? Kalau ada kuis seperti itu, ada motivasi apa lagi? Eksternal, Hadiah. misalnya hadiah apa lagi? Tapi hadiahnya jangan hadiah mahal-mahal, hadiah yang menurut yang fun, yang lucu aja. Itu yang pernah saya lakukan, Pak. Jadi ini saya menceritakan bukan berdasarkan teori, tapi pengalaman saya sendiri waktu saya melaksanakannya di lingkungan saya. Itu. Jadi dicari apa yang paling menarik gitu ya Pak, supaya orang-orang mau datang. Kalau kita bikin senam dulu boleh nggak Pak? Habis itu katekes boleh nggak? Ice breaking bisa kita lakukan. Karena di dalam pelajaran itu kan pernah diajarkan oleh Kaseli nggak? Dinamika. Ya, ada Kasel nih. Itu. Dan dinamika itu kan sebenarnya hanya untuk membuat suasana menyenangkan kan. Conditioning ya Pak ya. Tadi ya, pendekatan psikologinya iya. Oke. Seperti itu ya Pak Tanto ya. Nanti boleh bercakap-cakap lagi dengan Pak Markus secara pribadi untuk dapat metode baru. Iya. Yang terakhir ya Pak ya, ini datang dari Pak Erwin Susilo pertanyaannya. Di KAJ disebutnya komisi kateketik, sementara di paroki umumnya bernama seksi katekese. Mana yang lebih pas, seksi katekese atau seksi kateketik? Silakan Pak Markus. Ini kalau berdasarkan pakemnya, itu adalah kateketik, seksi kateketik sebenarnya. Tapi karena kita udah terbiasa di lingkungan, di paroki, katekese itu, katekese, seksi pengajaran kan, itu. Tapi boleh dikatakan ya dua-duanya masih bisa berhubungan lah. Tapi memang lebih pasnya sih kateketik sih Pak. Seksi kateketik. Jadi yang pas kata ketik tapi kata kesa juga masih bisa diterima gitu ya Pak ya. Nggak jauh-jauh amat melencengnya gitu. Ya. Oke, Pak Erwin bagaimana? Sudah cukup oke? Oke. Ya.
Memang menarik ya Pak, untuk urusan metode ini rasanya memang satu jadi panas, jadi hangat di akhir-akhir ketika pertanyaan dibuka, dan sebenarnya lebih enak lagi kalau bertemu dan langsung kita praktekkan. Ya kita bisa brainstorming ya, ide-ide apa yang bisa muncul. Ini menarik sekali Pak Markus Masan ya. Luar biasa, tapi waktu jual lah yang akan memisahkan kita ya Pak. Tapi mungkin saja nanti Bu Tere atau yang lainnya bisa melakukan satu lagi tambahan gitu buat kita, supaya kita juga semakin paham cara katekes bagaimana pendekatan-pendekatan yang menarik, apalagi khususnya di dunia digital saat ini juga ya, dengan anak-anak generasi Z. Terima kasih Pak Markus. Bagaimana Bu Teresia? Apakah cukup hari ini?